akan ada 4 metode. Ya, kemarin waktu UTS itu ada metode gaya dan metode persamaan 3 momen. Ya, kemudian yang ini adalah metode distribusi momen atau lebih dikenal metode cross. Dan nanti ada satu lagi slope deflection. Dan kemudian yang terakhir adalah garis pengaruh dari struktur statis tertentu. Ya, jadi ada 3 topik yang akan masuk ke dalam UAS. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan dari pendahuluannya. Jadi metode cross ini ya atau metode atau metode distribusi momen atau momen distribusi ya, itu dikembangkan oleh Hardy Cross ya pada tahun 30. Jadi ini metode ini sudah sangat tua ya untuk menganalisis struktur balok dan portal. Jadi ini bisa digunakan untuk balok dan portal ya. Jadi metode ini mulai dengan mengasumsikan setiap titik kumpul atau join itu pada balok atau portal adalah sambungan kaku atau fix. Nah, kemudian ya, kenapa disebut cross ya, nanti akan dibuat tabelnya, yaitu karena kita dengan membuka dan mengunci sambungan secara berurutan. Ya. Nah, momen internal pada join didistribusikan dan dikembangkan sampai dengan posisi akhir. Ya, sebentar lupa saya recording. Nah, kemudian tapi metode ini hanya diaplikasikan pada balok dan portal dengan hanya memperhitungkan deformasi lentur saja. Ya, nah, sebetulnya ada deformasi aksial dan deformasi geset. Tapi walaupun memang deformasi lentur itu lebih dominan ya, lebih dominan sehingga tapi metode ini hanya memperhitungkan deformasi lentur. Nah, kemudian untuk perjanjian tanda ya, momen searah jarum jam adalah momen positif ya. Berlawanan arah jarum jam adalah momen negatif ya. Di perjanjian tandanya dulu kita sepakati. Nah, kemudian momen pada tumpuan jepit ya atau fix end moment ya. Itu adalah momen yang terjadi pada kedua ujung balok atau kolom yang memiliki perletakan jepit akibat suatu beban yang bekerja pada balok atau kolom tersebut. Nah, jadi ini contoh ya, misalkan ada satu balok yang jepit-jepit ya, kiri A, kanannya B, bebannya adalah beban merata, ya kemudian ini adalah EI dan panjangnya L. Nah, yang pertama dari persamaan 3 momen ya, persamaan 3 momen itu tetanya, teta A dan teta B itu adalah QL pangkat 3/24 EI. Ya, silakan dilihat lagi di catatannya. Nah, kemudian dari P3M di A, ya, kemudian dari P3M di B, maka didapat MA itu adalah minus QL kuadrat per 12, yang sedangkan MB ada QL kuadrat per 12. Nah, untuk ini juga sudah ada tabelnya ya, jadi metode distribusi momen ini kalau misalkan seperti kemarin ya kita apa namanya berbentang gitu ya.
Ya misalkan kan ada bentang gini ya. Nah, ini begini, ya beban mata ini maksudnya. Nah kan kita lihat per bentang gitu ya, bentang yang kiri, kemudian apa di bentang kanan gitu ya untuk eh, kita hitung tetanya. Nah kalau pada distribusi momen ini, ya kalau ada kasus seperti ini, pasti kita anggap ini dulu ya, kita anggap bentang kiri itu adalah jepit. Nanti ini dikasih apa beban merata. Nah, yang bentang kanan juga diasumsikan jepit gitu ya. Kasih beban merata. Oh, nantinya momennya adalah di yang ini ya dan ini nanti terakhirnya adalah nol. Tapi kalau misalkan dalam analisis seperti ini eh, dia seperti momen jepit. Nah, ini sudah ada tabelnya ya. Jadi nanti tabelnya seperti apa biasa ya kalau nanti UAS seperti UTS kemarin akan saya kasih ya. Jadi kalau ada jepit-jepit, misalkan terkena beban merata, terkena beban terpusat ya atau mungkin merata sebagian itu berapa tabelnya, ada tabelnya. Nah, ini contoh kedua ya. Kalau misalkan di kedua ujungnya menerima apa kedua ujungnya jepit, tapi di tengahnya menerima beban terpusat gitu ya. Misalnya fix end moment ini adalah momen kiri ya. Momen kiri dan momen kanan maksudnya ya, momen ujung, momen tumpuan jepit itu adalah PL 8 ya atau 1000 Newton meter. Nah, MA itu minus ya karena ini berlawan jarum jam, yang B-nya adalah positif karena searah jarum jam gitu ya. Ini juga PL per 8 itu dari mana? Ya sebetulnya kalau mau dijabarkan panjang, kita harus kembali lagi ke cara misalnya cara em, persamaan tiga momen gitu ya. Kalau misalkan baloknya seperti ini, gimana apanya eh, nilai di apa tumpuan jepitnya gitu ya. Tapi ini sudah ada tabelnya. Jadi yang pertama adalah kita menentukan momen jepit ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung kekakuan. Ya, jadi ini kekakuan elemen itu sangat berpengaruh ya pada metode cross ini. Nah, jadi diketahui ini satu elemen struktur yang memiliki perletakan jepit dan sendi ya seperti di gambar ini. Terdapat gaya momen M beban luar di B yang mengakibatkan reaksi momen di titik A. Nah, pastikan ada momen di B, pasti dia akan ada pengaruh di titik A gitu ya. Nah, kemudian kita terapkan lagi persamaan tiga momen di mana ini ada beban di sini ya, kemudian theta 0 sama dengan M kali L per 6 EI, maka MA dikali L per 3I plus MB kali L per 6 EI sama dengan M dikali L per 6 EI. Dengan MB adalah 0, momennya kan 0 ya. Nah, karena itu MA adalah M per 2. Ya, jadi M yang di A adalah momen yang di ujung dikali setengah ya, jadi M per 2. Nah, kemudian nilai MA itu diperoleh ya, maka struktur dengan peletakan jepit sendi tersebut dapat diasumsikan struktur dengan peletakan sendi-sendi dengan momen di titik A. Ya. Nah, ini dari persamaan eh, apa tiga momen ya MB-nya 0, A-nya adalah setengah M gitu ya. Maka
putaran sudut ya di titik D, itu adalah M kali L per 3I kurang setengah M kali L per 6I. Ini sama dengan M dikali L per 4EI atau M sama dengan 4EI per L dikali theta B. Nah, jika kekakuan lentur balok adalah K dan putaran sudut yang terjadi adalah Pi ya, maka momen yang timbul di titik tersebut adalah MK dikali Pi ini. Ya. Sehingga kekakuan lentur balok dengan asumsi tumpuan terjauh berupa jepit adalah K sama dengan 4EI per L. Ya, jadi ini adalah kekakuan lentur balok ya dengan menganggap tumpuan terjauh adalah jepit ya. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah faktor kekakuan titik kumpul. Nah, ini ada gambar di sini ya. Yang pertama kita lihat ada kolom, kemudian ada dua balok ini semuanya terkepit di ujung-ujungnya ya. Em, kemudian em, jadi jika diketahui suatu struktur yang terdiri dari tiga elemen yang bertemu di satu titik ya, dengan tumpuan terjauh dari masing-masing elemen tersebut adalah jepit, maka dengan superposisi kekakuan total pada join adalah jumlah kekakuan total elemen yang merangkap ke join tersebut. Ya, jadi eh, ini juga perhitungan yang sangat penting ya dalam metode cross ini, di mana ini ada balok AD, ada balok AB, dan ada balok AC ya. Balok AD itu adalah kekakuannya 1000, ya. Balok AB adalah 4000, kemudian balok AC adalah kolom AC adalah 5000. Nah, jadi kekakuan total itu dijumlahkan, totalnya adalah 10.000 ya ininya kekakuannya. Jadi urutannya pertama ya kalau metode cross itu eh, bisa menghitung kekakuan ya seperti kekakuan masing-masing elemen, kemudian menghitung apa um, fix and moment ya, fix and moment untuk masing-masing bentang, misalkan ada bentang menerus gitu atau mungkin ada kolom ya, itu dianggap seperti kolom itu misalkan di tengahnya menerima beban lateral terpusat atau mungkin tinggi kolom menerima merata, itu seperti balok yang menerima beban merata. Nah, ya. Ya, setelah faktor kekakuan titik kumpul, ada yang namanya adalah koefisien induksi gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya tadi kita sudah turunkan di sebelumnya, yaitu di sini. Nah, jadi kalau ada satu elemen yang memiliki perletakan jepit dan sendi, ada gaya M di B, itu akan mengakibatkan terjadinya momen sebesar setengah ya, setengah M pada tumpuan jepit A. Jadi di B ada M, nah MA itu adalah setengah M. Ya, M ini adalah M yang terjadi di B. Jadi pernyataan di atas itu dapat berarti bahwa titik A diinduksikan momen sebesar M per 2, di mana angka setengah adalah faktor induksi. Ya, ini setengah adalah induksinya. Nah, kemudian koefisien distribusi, ya. Jadi suatu struktur memiliki tiga elemen yang bertemu di satu titik, ya, bertemu di A.
Ini ada BA, CA, dan DA. Nah, gaya momen ya atau delta M, ya ini ada delta M yang bekerja pada titik A menimbulkan putaran sudut di titik A ya atau di theta A ya. Nah, karena titik A adalah sambungan kaku, maka putaran sudut masing-masing batang di titik A adalah sama gitu ya. Karena dia kan rigid ya. Jadi theta AB sama dengan theta AC sama dengan theta AD sama dengan theta A. Dan momennya itu adalah kekakuan masing-masing batang dikali dengan eh, rotasinya gitu ya, putaran sudutnya ya. Nah, keseimbangan momen di titik A adalah MAB plus MAC plus MAD itu sama dengan delta M. Nanti kalau dia ada contohnya mungkin lebih kebayang ya. Masih menggunakan gambar yang tadi ya, kekakuan lentur elemen tadi kita sudah turunkan rumusnya, yaitu K adalah 4 EI per L ya, di mana kita apa pasti diketahui ya masing-masing dari tipe elemennya ya. Seperti ini mungkin baja. E-nya jadi nanti masukin E baja, I-nya adalah inersia penampang AB dan L-nya adalah L eh, dari batang AB gitu ya. Seperti ini. Nah, ini total kekakuan yaitu KB plus KAC plus KAD gitu ya. Itu adalah total kekakuan. Nah, MAB yaitu adalah KB ya dibagi sigma K ya, sigma total kekakuan dikali delta M ya, begitu seterusnya. Ya nanti kita akan tahu momen ya untuk masing-masing ujung elemen. Karena ini dianggap MI sama dengan UI dikali delta M, sehingga koefisien distribusi adalah UI sama dengan KI ya dibagi sigma I sigma N ya untuk nilai nilai K. Nah, ini ada contoh soal ya. Oke, dalam contoh soal bisa lebih terbayang. Ya, jadi di sini diketahui ada satu balok ya, perletakannya sendi semua. Nah, A, B, C di mana bentang AB hanya 4 meter, sedangkan bentang BC itu adalah 6 meter gitu ya. Nah, bentang BC ini yang dibebani oleh beban menata, sedangkan AB ini kosong ya. Yang pertama kita hitung dulu faktor kekakuan dan koefisien distribusi. KAB sama dengan KBA yaitu adalah 4 EI per 4 ya. Tadi kan 4 dikali EI per L ya. Kebetulan L-nya 4. Jadi ini eh, apa namanya sama dengan EI ya. Tapi nanti kan sebetulnya kalau di semuanya masukin ke persamaan bawahnya, cuman hanya tinggal angka ya. Dan untuk KBC dan KCB itu adalah 4 EI per 6. Itu dapatnya 2 per 3 ya. Nah, mu AB ya, tadi itu koefisien distribusi, itu adalah KBA ya, dibagi KBA plus KBC. Nah, itu dapatnya 3/5. Dan untuk mu BC ya, itu hmm, 2/3
dibagi 1 plus tadi ya 2/3 dapatnya 2/5. Nah, kemudian nih ya ini cukup lengkap saya kasih catatannya ya. Jadi perlu diketahui bahwa selama satuan yang digunakan untuk perhitungan koefisien distribusi atau mu adalah konsisten, maka nilai itu adalah tanpa satuan ya dimensionless ya. Dan angka mu itu pada suatu join yang tidak terletak pada tumpuan jepit adalah 1 ya. Nah, untuk tumpuan jepit nilai mu itu dapat diambil 0 ya karena besarnya faktor kekakuan tumpuan jepit ya diasumsikan tidak bergoyang atau tak hingga ya. Nah, maka mu AB ya sama dengan KB dibagi KB sama dengan 1, mu BC adalah KCB dibagi KCB sama dengan 1. Kemudian momen pada tumpuan jepit ya, elemen BC. Kenapa hanya elemen BC? Karena A-nya kosong. Ya, A-nya kosong, maka hanya B yang dihitung. Ya, ini kalau di tabel dilihat 1/12 kuadrat ya. Nah, kenapa MB 300 MC kenapa MB minus 300 MC 300 gitu ya. Karena kan eh, kalau kita nah, tadi kan kita asumsi ingat oh, nah ini kan kenyataannya begini ya, yang kiri dia akan menarik yang atas karena momen negatif, yang kanan pun akan terjadi momen negatif ya. Nah ini kenapa jadi minus supaya ikuti asumsi awal ya seperti ini gitu ya. Nah, em, kemudian nah barulah kita masuk tabel distribusi ya. Tadi elemen em, AB ya. Nah, ini titik A. Di titik A hanya ada elemen AB ya, karena yang melewati titik A tadi. Ya, kemudian di titik B, itu hanya yang melewati B ada BA dan BC. Yang melalui titik C hanya elemen CB. Gitu ya. Kemudian, eh, apa, yang ini mu-nya adalah 1 ya. Sedangkan nilai mu itu sebetulnya ini ya, 3/5 ya untuk yang BA dan 2/5 untuk yang C gitu ya. Tapi ini eh, apa untuk yang ujung kiri ya hanya kekakuan itu sendiri dibagi kekakuan itu sendiri jadi adalah 1 ininya koefisien distribusinya. Nah, kenapa disebut metode cross? Nah, ini jadi pertama buat dulu ya ini selalu buat tabelnya ya.
titiknya itu sebut titik A, B, C ya, elemen. Nah, elemen di sini adalah elemen yang melalui titik tersebut. A itu hanya ada elemen AB ya, sedangkan elemen B itu ada balok BA atau disebut juga AB ya, kemudian ada BC dan ada CB ya. Ini BC ini melalui C, sedangkan CB hanya melalui C saja ya, nggak melalui B. Koefisien distribusi ya, mu 1, 3/5, 2/5, 1 ya. Fix end moment ya, karena di mana batang AB tidak ada beban ya, otomatis momennya adalah 0 ya. Kemudian untuk titik B ya, ini tadi titik A, titik B itu eh, untuk yang BC ya, B ke C itu dia minus 300, sedangkan yang eh, CB-nya ini adalah 300 ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Belum? Oke. Ya, nanti silakan aja kalau mau ditanya. Nah, ini sengaja saya jelaskan baris-barisnya ya, per baris. Baris 1 ya, baris 2, baris 3, baris 4, 5, sampai 13. Nah, jumlah sigma M pada baris ke-13 ya, ini baris terakhir ya, bisa juga baris yang lebih cepat juga, mungkin 4 baris sudah beres atau 3 baris. Nah, jumlah M pada baris ke-13 adalah jumlah total dari baris 3 sampai dengan baris 12 gitu ya. Nah, ini harus sesuai dengan keadaan strukturnya ya. Karena strukturnya itu sendi-sendi, A sendi gitu, C sendi, maka AB itu momennya harus 0, begitu juga yang CB ya. CB juga harus 0 momennya. Nah, jadi ini baris 1 ya, menunjukkan elemen-elemen pada struktur. Baris 2 adalah koefisien distribusi, di mana mu itu untuk suatu nilai untuk suatu join itu yang tidak terletak pada tumpuan jepit adalah 1 gitu ya. Jadi kalau pada sendi itu ya adalah 1. Nah, baris 3 ya, itu menunjukkan pada tumpuan jepit ya, untuk masing-masing elemen yang ditinjau. Pada elemen AB di mana tidak terletak ada beban yang bekerja, eee, momen tumpuan B adalah 0 ya. Momen pada tumpuan B dan C untuk elemen BC adalah nilai Fm yang telah dihitung di langkah 2 tadi. Kemudian baris keempat ya, itu menunjukkan momen pada join B dan C yang didistribusikan secara bersamaan kepada elemen-elemen yang merangka ke join tersebut. Kita dapat memulai dengan mengasumsi join B dan C adalah fix ya, atau terkunci seperti gambar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Bisa diikutin ya, mudah-mudahan. Nah, ini tadi udah dihitung minus 300 kg meter, ini 300 kg meter ya. Nah, model yang ditunjukkan oleh gambar A tidak merepresentasikan kondisi keseimbangan dalam aktual pada hal titik B dan C, di mana momen pada sisi kiri dan kanan join haruslah sama tetapi berbeda arah atau tanda. Jadi momen yang digunakan untuk mendapatkan D1 ya, ini nilai 1 adalah momen join yang besarnya sama dengan momen pada elemen dengan tumpuan jepit.
namun berbeda tanda. Selain itu, join diasumsikan dapat berotasi secara bebas seperti yang dulu dilakukan oleh seperti yang ditunjukkan oleh gambar B gitu ya. Ya, gambar A ini, ya ini gambar B ya. Nah, untuk baris keempat ya, jadi ini baris keempat ya. Eh, ini keterangannya ya. Nah, ini baris keempat cukup panjang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya distribusi momen pada elemen-elemen yang merangka ke join ya, yang merangka ke join di mana besaran momen yang terdistribusi dipengaruhi nilai koefisien distribusi ya. Nah, untuk elemen AB dan BC akibat momen pada join B, MBA plus MBC dikali koefisien BA ya, 0 plus 300 dikali 3/5 ini adalah 180 kilogram meter ya. Nah, ini. Jadi untuk titik B itu ya, dia misalnya minus ya. Jadi karena kan momen pada posisi di tiap join kan nilainya harus sama tapi arahnya beda gitu ya. Nah, jadi untuk yang mendapatkan D1 itu adalah momen join ya. Kemudian arahnya tapi berbeda ya. Makanya yang tadi minus di sini jadi 300 gitu ya. Nah, ini juga apa untuk yang MBC ini dapat 120. Kemudian ini setelah dapat ya 120 ya, ini 300 ya, apa, karena dia tidak akan pengaruh ke B ya, dianggapnya. Jadi ini C ini, eee, dia tandanya berubah ya, -300 ditambah, eee, apa, -300 ya, dikali 1 dapatnya makanya -300 di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini bahannya udah saya upload ya, jadi bisa sambil baca-baca. Nah, kemudian baris kelima ya, baris kelima itu adalah akibat titik B yang dapat berotasi dan mengasumsikan tumpuan terjauh adalah jepit, ya maka tumpuan jepit tersebut terjadi momen yang besarnya adalah setengah dari momen terdistribusi ya, seperti tadi yang sudah di penjelasan pada elemen yang ditinjau. Sebagai contoh, elemen AB yang berada di antara titik A dan B. Maka momen pada A yang diasumsikan sebagai tumpuan terjauh dari titik B adalah setengah dari momen yang terdistribusi pada elemen AB. Ya. Nah, jadi tadi kan udah dapat 180 ya. Nah, ini apa? Hilang ya. Ini tandanya tetap 180 bagi 2 ya, induksi ini jadi 90. Ini 0, ini 120 jadi 6, minus 300 jadi minus 150. Nah, kemudian ya jadi ini kan seperti ini deformasinya ya. Tadi kan 300 di B, tapi kan terdistribusi 180 untuk yang bentang BC, yang AB ya, yang 120 untuk yang BC. Nah, ini kan jadi seolah-olah ada jepit, tapi di ujungnya ada momen sebesar 180, maka di sini ada 90, sedangkan ini adalah 120, di sini 60. Ya. Nah, kemudian itu adalah baris ke
eee, berapa, 5 ya. Nah, baris kedua berarti kan tadi, distribusi, induksi, D. Nah, ini, bisa berubah lagi ya, ini berubah lagi dengan cara minus 150 ya, tambah 0, 150 ya, sorry, karena kalau yang asalnya minus dia jadi plus kan karena untuk penyeimbang. 150 dikali, eee, apa namanya, 3/5 gitu ya. 150 kali 3/5 itu 90 ya. Nah, kalau dikali 2/5 dapatnya 60 gitu ya. Sedangkan ini 60 ya dikali, koefisien distribusi ya karena terhadap dirinya hanya dia tidak mengganggu titik C itu tidak apa, ada pengaruh ke B ya. Jadi ini, dari 60 jadi minus 60 gitu ya. Saya sambung kabel dulu. Disconnect ya, saya nyambungin, kabel tapi tiba-tiba, crash jadi komputer restart dulu.
Sepertinya mic-nya masih dimatikan, Pak. Oh iya, sebentar. Apa betul mic-nya? Tadi lupa saya unmute. Oke, ini saya ulang ya. Nah, tadi sampai baris kedua ya, berarti sampai baris kedua. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nah, ini dengan cara yang sama ya. Eh, jadi untuk dapat nilai I2 ini kebalikannya dari ini kan positif ya, jadi negatif. Kemudian dijumlahkan ya, karena ini sama-sama di titik B dikali koefisien distribusinya dapat minus 45, yang ini dapat minus 30. Nah, mana? Ya ini betul ya. Nah, eh, oh sorry sorry bukan. Jadi yang minus ini 150 ya dikali 3/5 dapat 90. Kemudian 150 kali 25 dapat 60. Ini ya, menginduksi ya dari B menginduksi ke C, dari C juga menginduksi ke B. Karena itu ini jadi setengahnya ya. Nah, eh, kemudian ini adalah eh, plus, karena ini kebalikannya nanti jadi plus ya, ini jadi plus ditambahkan kali 3/5 jadi dapat 45, yang ini dapat 30 gitu ya. Kemudian dia baru menginduksi lagi ya, 15, ini minus 15. Nah, seterusnya ya sampai ini dijumlahkan dari mulai baris ketiga ya, dari mulai fix end moment ya, ini sampai baris ke-12 ya. Nah, kita lihat jumlah terakhirnya ini hasilnya masuk akal nggak? Karena di A dan di C itu kan dia bukan jepit ya. Jadi pasti hasil momennya 0 ya. Sedangkan di B itu momen kiri dan momen kanan itu harus sama tapi berbeda tanda gitu ya. Nah, jadi seperti ini metode cross ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Nah, jadi perhitungan dilakukan sampai nilai total momen pada kolom kedua dan ketiga adalah sama ya. Di mana hasil ini merepresentasikan momen pada sisi kiri dan kanan join B ya adalah sama namun beda arah. Nah, untuk titik A dan C itu harus 0 ya karena memang dia bukan eh, jepit. Tapi jumlah momen pada baris ke-13 adalah jumlah total dari baris 3 sampai dengan baris eh, 12 ya. Nah, kemudian karena kita udah dapat ya reaksi kan yang tadi kan karena apa namanya dia positif gitu ya. Ini untuk yang bentang AB berarti searah jarum jam ya. Nah, kalau ini kan karena sudah kita buat dia berlawanan jarum jam makanya negatifnya nggak dimasukin lagi. Nah, dari sini barulah kita mencari reaksi perletakan seperti biasanya ya. Di mana ini tidak ada beban luar, berarti ini 270 ya. Kemudian VAB dan VBA kita dapat nilainya. Nah, untuk A sendiri ya, itu ya nilainya VA sama dengan VAB ya di sini karena tidak ada elemen lain. Sedangkan untuk B itu adalah gabungan ya, ini untuk yang strukturan kanan. Ini ada beban meratanya jangan lupa. Ininya 270. Nah, ini ditambah ya, PBA dan VBC ditambah jadi 412,5.
ke atas, kemudian untuk yang VCB-nya sama dengan VC itu adalah 255 kg. Ya, ke atas juga yang VAJ yang ke bawah. Nah, kemudian barulah gambar bidang momen dan bidang geser, ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Jelas Pak, lumayan. Oke, ya. Jadi nanti hari Senin juga akan saya review ulang ya. Mungkin hari ini metode cross beres yang tanpa peralihan ya, atau mungkin ada yang peralihan dengan balok tapi yang portalan nanti saya jelaskan hari Senin. Nah, jadi setelah dapat reaksi perletakan baru gambar bidang momen seperti biasanya ya. Nah, ini kemudian ada modifikasi faktor kekakuan ya. Modifikasi faktor kekakuan itu, jadi pada contoh sebelumnya kita sudah mempelajari balok dengan tumpuan jauh dari balok yang dapat diasumsikan sebagai jepit. Jadi di mana-mana kita tuh selalu mengasumsikan tumpuan terjauh itu jepit yang tadi ya. Ketika melakukan perhitungan distribusi dan momen akibat induksi. Nah, hal tersebut ya yang menjadi dasar bahwa faktor kekakuan lentur balok adalah 4 I per L dan koefisien induksi adalah setengah. Nah, kemudian pada kondisi tertentu, modifikasi faktor kekakuan suatu bentang balok dapat diizinkan, sehingga proses distribusi momen dapat disederhanakan. Ya. Nah, terdapat banyak balok statis tertentu yang memiliki perletakan sendi atau roll pada ujung terluar dari bentang terluar. Ya. Nah, seperti struktur ini, ya, ini ada struktur balok di mana dia bukan jepit ya, tapi ini ada nilai ada momen. Struktur di atas adalah balok dengan perletakan sendi-sendi atau sendi roll menerima gaya momen MAB di A ya, yang mengakibatkan putaran sudut di A juga ya. Nah, kemudian untuk mencari putaran sudut di A itu bisa digunakan seperti metode conjugate beam ya atau balok konjugasi. Ya, tapi di sini apa tidak akan diminta lagi ya. Nah, balok konjugasi ya, coba dibuka lagi catatan unstruk satunya ya, di mana bidang momen itu dibagi dengan EI ya, jadi MAB per EI, kemudian nanti bidang momen per EI itu adalah yang menjadi beban ya, karena perletakannya sendi dan sendi atau sendi roll tidak berubah ya. Nah, ini dengan mengambil sigma MB ya, sigma MB sama dengan 0. Nah, maka VA prime ya sama dengan theta sama dengan ML per 3 EI atau M sama dengan 3 EI per L. Ya. Nah, sehingga kekakuan lentur balok dengan asumsi tumpuan terjauh berupa sendi atau roll itu kita gunakan adalah K sama dengan 3 EI per L. Nah, perlu diketahui bahwa faktor induksi adalah 0, di mana hal ini dikarenakan pada tumpuan sendi atau roll tidak ada momen. Ya, jadi beda dengan yang tadi ya, kalau kita tadi anggap tumpuan terjauh itu jepit, ya maka nilai kekakuan lenturnya adalah 4 EI per L. Kalau kita asumsikan dia sendi, maka 3 EI per L. Ya, tapi tidak ada tidak ada induksi ya, karena induksinya 0. Nah, contoh ya, kita coba contoh yang sama ya. KAB ya, KAB, KAB atau KBA ini 3 EI per L ya, dan KBC atau KCB itu adalah dianggapnya juga 3 EI per L ya. Kita menyederhanakan, jadi tidak ada, bukan 4 EI per L. Nah, kemudian hitung koefisien distribusinya ya, koefisien distribusi
Nah, kemudian setelah itu momen pada tumpuan jepit fix end moment elemen BC dengan tumpuan C adalah sendi dan mengasumsikan tumpuan B adalah jepit ya. Nah, ini juga sebetulnya masih statis tertentu ya. Jadi ini kan diasumsikannya itu ya gini ya. Kondisi aktualnya dia ya. Dia hanya B aja yang dianggap dia ini ya jepit. Nah, ini kan bidang momennya pasti kan gini. Ya tepatnya nggak apa ini nggak tepat banget lah. Nah, ini juga ada tabelnya ya, jadi jangan khawatir nanti ada tabelnya. Jadi nanti di ujian itu akan saya berikan ya, seperti kemarin waktu UTS. Nah, ini hanya ada di apa di MBC ya, karena MCB-nya kan 0, MBC adalah minus 1/8 KL kuadrat ya. Nah, kemudian tabel distribusinya ya, elemennya cuma elemen BA dan BC ya di titik B. Kemudian tadi koefisien distribusi adalah 0,6 ya. Nah, kemudian nilai FEM-nya adalah 0 untuk yang BA ya. Ini adalah 4 minus 450 untuk yang BC. Kemudian bentuk yang distribusi 1 itu adalah 450 yaitu karena dia minus ya, minus jadi plus gitu ya, kebalikannya. Nah, tambah 0 tetap 0 dikali 0,6 dapat 270. Ini dikali 0,4 dapat 180 ya. Ini kalau di total sudah sama ya. Momen kiri dan kanan titik B itu sama gitu ya. Nah, jadi apa? Baris 1 menunjukkan elemen, baris 2 koefisien distribusi gitu ya. Baris 3 itu menunjukkan nilai fix end moment. Baris 4 menunjukkan pada join B yang didistribusikan pada elemen-elemen merangka ke join tersebut ya. Dapat memulai asumsi join B terkunci ya seperti gambar. Kemudian model struktur yang ditunjukkan oleh gambar A yang sebelumnya tidak merepresentasikan kondisi keseimbangan aktual pada titik B, di mana momen pada sisi kiri dan kanan join haruslah sama tapi berbeda tanda ya tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu, momen yang digunakan untuk memperoleh D1 adalah momen join yang besarnya sama dengan momen pada elemen dengan tumpuan jepit. Ya. Non beda arah. Nah, kemudian join yang join diasumsikan dapat berotasi secara bebas seperti yang ditunjukkan oleh gambar B dan gambar C menunjukkan distribusi momen pada elemen AB dan BC. Ya. Nah, ini kan hasilnya sama nih 270, tinggal di hitung reaksi perletakannya dapat bidang momennya. Ini sudah di sini hasilnya sama ya karena tadi kan yang berbeda hanya proses ini tapi hasil akhirnya sama. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke ya, kita break sebentar ya, kira-kira 5 menit. Dan sekarang 4:05, 4:10 lah kita mulai lagi ya. Ini walaupun di sistem tertulis sampai jam 6 ya, mungkin saya nggak akan sampai jam 6 ya, sekitar jam 5-an lah sampai saya lanjutkan sampai ke
cross dengan peralihan, tapi untuk baloknya, untuk portalnya nanti hari Senin. Nah, tadi kita sudah membahas untuk balok ya. Jadi caranya seperti itu. Pertama kita pisahkan dulu baloknya ya, masing-masing tinjau fix and momennya. Kemudian hitung kekakuannya, kemudian hitung koefisien distribusinya ya. Jadi kalau udah dapat reaksi perletakan, tinggal bikin persamaan bidang momen dan gambar bidang momennya ya. Nah, ini kemudian pada portal kaku ya. Jadi portal kaku itu adalah yang tidak bergoyang ya, yang dengan goyangan atau mungkin dengan peralihan ya, itu nanti mungkin kita bahas hari Senin. Ya. Oke, selain itu saya ada beberapa mungkin tambahan contoh ya untuk yang balok dan juga portal. Nah, di sini kita akan analisis ya portal ini sendi ya, roll, C itu adalah sambungan kaku, kemudian D ini adalah jepit ya. Panjang balok AB-nya adalah 10 meter, kemudian panjang BC itu sebetulnya juga 10 meter, tapi hanya untuk dari B ke beban 120 itu 4 meter, dari beban 120 ke C itu adalah 6 meter. Untuk kekakuan inersianya ini 2I, 2I dan ini 1,5I ya. Jadi itu nanti tinggal disesuaikan. Tingginya adalah 6 meter. Nah, KAB dan KBA ya. Untuk yang AB itu tadi kita asumsikan tumpuan terjauh adalah sendi ya. Sehingga koefisiennya adalah 3. 3E ya, I-nya karena tadi 2I ya, 2I per 10. Nah, untuk yang BC ya, ini BC itu karena memang dia di sini fix ya, dianggapnya jadi tumpuan terjauh dianggap jepit ya, maka koefisiennya kembali menggunakan yang 4, KBC atau KCB ya. Nah, kemudian untuk KDC atau KCD atau KDC itu juga menggunakan 4 koefisiennya. Nah, untuk koefisien distribusi ya, untuk yang BA ya, BA itu ada KBA ya, dibagi KBA plus KBC karena yang melewati titik B itu ada batang AB dan ada batang CB atau BC ya. Sehingga pembaginya adalah BA plus BC ya. Nah, ini kan sama-sama ada nilai EI ya, EI-nya hilang semua ya. Sehingga tinggal angkanya saja. Nah, untuk BC ya, untuk BC itu sama ya. Untuk BA ya dan untuk BC, BC itu adalah KBC dibagi KBA plus KBC gitu ya. Nah, ini dapat 4/7. Untuk yang CB CB ya. CB ini itu adalah CB ya. Kemudian ini dibagi dengan KCB plus CD ya. Ini karena ini kan CB terus yang mulai titik C-nya itu adalah kolom dan balok ya. Sehingga ini dibagi KCB plus KCD. Nah, untuk yang CD ya, untuk yang CD
Berarti ini KCD dibagi KCB ya, karena tetap aja dia kolomnya melalui C, KCB plus KCD gitu ya, dapat 5/9. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ya, jadi koefisien distribusi selalu lihat batangnya, misalkan batang AB, yang lihat batang AB itu melewati apa titik B. Nah, titik B itu siapa saja yang merangkak ke titik B ini? Ada balok BC dan ada balok AB ya atau BA. Maka koefisien distribusinya itu adalah kekakuan elemen yang sedang ditinjau ya. KBA biasanya disebutnya dari titik joinnya dulu ya, dari joinnya KBA ya dibagi ya KBA plus KBC ya. Nah, untuk momen pada tumpuan jepit fix end moment ya, di mana untuk yang batang AB itu ada beban 96 kg ya, di mana A itu adalah dianggap sendi sehingga jepitnya itu adalah di B ya, sehingga momennya adalah 3/16 PL ya, dapat 180 kg meter. Fix end moment BC ya, itu adalah ya, ini yang nanti rumusnya saya kasih ya, jadi ini untuk beban terpusat dan tidak simetris di tengah ya. Nah, kemudian MBC itu adalah momen negatif ya, negatif karena ini kan masih ditekan ke bawah, atasnya tarik gitu ya, tapi dia jadi berlawanan jarum jam ya, sehingga nilainya negatif ya, sedangkan yang MCB-nya adalah positif. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada? Nah, kemudian metode cross ya, titiknya itu hanya BCD ya, yang A kita tidak gunakan ya, karena dia adalah tadi sendi ya, sudah dianggap keluar dari ini ya. Nah, titik B ini adalah elemennya BA, BC, untuk C adalah CB dan CD, untuk D adalah DC ya. Nah, masukkan koefisiennya ya, untuk jepit itu adalah 0 karena apa ini dianggapnya sangat kaku ya, jepit 0. Nah, frame-nya tadi nilai frame-nya udah ada, yang BA 180 ini minus 172,8, 115,2. Ini kan yang langsung berhubungan BC dan CB ya, sehingga yang akan saling mempengaruhi adalah yang bertemu lewat satu titik gitu ya. Kalau BA sama DC kan terlalu jauh ya, atau sama CD lah. BA sama CD kan nggak terlalu tidak bertemu di satu titik yang sama ya. Nah, ini seperti biasa, ini jadi positif, yang negatif jadi positif, yang ini jadi negatif gitu ya, dijumlahkan ya, dikalikan dari dengan 4/7 ini ya, maka jadi minus 4,11, ini minus 1,2. Nah, kemudian ini dibagi 2 ya, ke induksi ya, jadi dari distribusi induksi distribusi induksi seperti itu terus. Nah, kemudian apa namanya, ini yang CD gitu ya, CD kan dia bertemu dengan DC di titik C ya, sehingga ini ada induksi di sini ya, sedangkan ini nggak ada ya, karena apa ini 0 ya, 0 ya.
Jadi setelah kita menghitung distribusi 2, ya ini juga minus 32 gitu ya. Eh, 32 dikali 5/9 ya. Nah, kemudian ini ya, kemudian yang induksi ini ya, ini dijumlah lagi kali 4/7, dapat ini kan hilang ya, ini hilang. Jadi memang nggak ada ya. Ya, ya terus ini caranya sama seperti tadi ya, terus menghilang ya sampai ini ada 7 ya, sampai 7 kali, dan ada hasilnya untuk di titik B, BA sama BC harus sama, untuk C, CD dan CB dan CD harus sama, dan untuk DC adalah 33,56. Bentar. Itu ya, adalah ya ini ya ini untuk yang CB ya, karena melalui titik C ini juga apa namanya, jadi dari 51 lebih 115,2 ya, 9 ya. Nah ini 64 ini adalah dari minus 115 ya, dikali 5/9 dapat minus 64. Jadi kalau yang ini sebentar. Kalau yang ini 102. Oke. Ya, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya ini yang ditambah ini ya. Jadi 180 tambah minus 180 tambah 102 ya, ini jadi ini, kemudian ini tapi ngilang ke sini, kemudian ditambah lagi ya, dikalikan koefisiennya, tapi ini saling menyilangnya ke sini ya. Jadi bukan ini yang ditambah ya, yang ini yang ditambah. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini terus ya ditambahkan sampai jumlahnya itu seimbang ya, sampai jumlahnya seimbang. Nah, kemudian kalau sudah seimbang ya, ini
apa namanya, ada nilai VA-nya, ya, tadi momennya adalah 188,41 gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung, ada beban terpusatnya, VA, VBA, ya, kemudian hitung per batang, ya, hitungnya per batang, ya. Nah, kemudian nanti untuk yang ini VBA, ini VBC, gitu ya. Barulah ini harusnya digeser ke sini ya gambarnya, ya, geser ke kanan ya. Jadi bukan di tengah nih. Ini bukan artinya di tengah-tengah ya. Untuk VB itu kan hanya BA plus VBC ya. Kalau untuk yang ini VCB itu nanti akan jadi gaya aksial ke kolom sehingga ini akan ada reaksi VD di bawah ya. Nah, ini karena ada momen ya. Momen dari atas tadi MCB, MCD-nya juga ada, bisa mencari gaya horizontalnya ya, sehingga di sini reaksi horizontalnya tidak nol ya, tidak nol ya. Maka itu inilah hasil akhirnya ya, di mana ada area horizontal, vertikal dapat ya, ini juga horizontal dan ada ada vertikal, momen dan horizontal. Nah, ini statista tentu ya, di mana kalau secara logika ini ya tidak ada beban lateral ya harusnya, tapi reaksi lateral tetap ada gitu ya. Walaupun mungkin nilainya memang kecil ya dibandingkan dengan aksialnya ya. Di sini aksialnya sampai ratusan, sedangkan ini cuman 16-an ya, cuman puluhan, bahkan nyampe 20 ya, cuman 16 atau mungkin kalau mau dibulatin 17. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke ya. Saya tuliskan dulu sedikit untuk yang dengan peralihan ya, untuk balok. Untuk yang kosan kita lanjutkan nanti Senin aja. Yang ini adalah cross ya. Nanti ini saya update lagi ya, ininya file ke IDE-nya. Jika ada peralihan, perletakan. Misalkan ada balok gitu ya. Ya, berputarnya searah jarum jam ininya ya.
Ini kan ada penurunan sebesar delta. Ini momennya juga searah jarum jam gitu ya. Maka di sini MAB, kalau ini A ini B, kalau dengan MBA 6 per delta L kuadrat ya. Nah, di mana delta ini adalah pendudukan atau peralihan perletakan. Jadi kalau ada misalkan channel ini turun, gitu ya, besar delta, A ini B, MBA itu sama dengan 3 EI dikali delta per L kuadrat, gitu ya. Kemudian kalau ini yang turun, ini A, B, MBA sama dengan minus 3 EI kali delta per L kuadrat. Nah, kemudian masih menggunakan balok yang sama ya. Jika A berputar sudut, nah, A yang theta terus ya A berputar berlawanan arah jarum jam ya. Maka momen positif gitu ya. MAB adalah 4 EI per L per theta MBA
Nah, kalau A berputar searah jarum jam, ya. Domainnya negatif. Ini contoh, ya. Nah, kalau ada balok di atas sendirol, nah, ini adalah L1 EI. Dia turun, ya. Terus delta, itu telah ada P di sini, ya. 0,01 meter turun, gitu kan. Nah, sini M akibat delta buat peralihan. Ini MBA sama dengan 3I1 per 1 kuadrat yang dikali 0,21. MBC pun minus 3I per 2, ya kan ini gitu. 0,1. Ya. Kemudian ini ada lagi yang ke gambar. Nah, ini kalau ada gaya luar ada fix and moment, ya. Jadi momen primer, ya. Yang primer akibat delta plus yang primer akibat beban luar. Kemudian ini ada contoh, aja.
3I ini B, A, kemudian ini C, ini 10I, adalah 2I. Jadi yang turun hanya yang B ya. B turun 15 mili. Ini E adalah 2 kali 10 pangkat 8 kilonewton per meter 4 kali 10 pangkat 4 meter. Ya. Ini kalau misalnya dihitung ya, EI-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat 4 kilonewton meter. Nah, itu ya kesimpulan. Yang pertama ya kita jawab momen primer ya. Itu M0 A minus 3 ini ini 6 EI kali ini ya, kali 12. Jadi ini panjangnya juga 6 meter gitu ya. Nah, MBC sama dengan MCB. MCD nggak ada ya. Nah, setelah momen kita dapat koefisien distribusi gitu ya. Nah, besi. Ini 9,20. Jadi per apa berarti koefisien distribusi ya untuk yang 9/29 ini yang NDC adalah 20/29.
NCB ini sama dengan 10/13. NCD sama dengan 3/13. Ya, jadi perbedaannya hanya di momen primernya. Ya, di momen primernya itu ada yang akibat penurunan. Ya, itu juga fix end momennya nanti dijumlahkan. Ini kan ada penurunannya ya. Itu ditambah ya, ditambah kalau ada beban luarnya tinggal ditambah beban luarnya dihitung dulu, terus kemudian ditambah yang penurunan. Tapi karena ini nggak ada beban luar, ini hanya yang hanya penurunan aja, akibat penurunan aja ya. Nah, kemudian dibikin tabel ya. Bikin tabelnya itu biasa di sini titik gitu ya. Dari B ini adalah elemen ya. Ini new. Nah, ini ada BA ya di sini. Ini ada BC titik C ya. Ini adalah CB, CD ya. Nah, kemudian ini M0 ya. M0 itu tadi momen primer. Ya, ini berarti sudah masuk jumlahnya ya. Kalau ada beban luar, tapi karena nggak ada beban luar, tapi itu berapa sih? 300, 500 ya. 300 dan 500 ya. Oke, di sini barulah dimulai apa nih namanya distribusi 1 gitu ya. Dan seterusnya nanti selanjutnya sampai dapat momennya seimbang ya, momennya harus seimbang. Pokoknya di tiap titik itu seperti di B, berarti di BA dan BC harus seimbang, C adalah CB dan CD itu seimbang. Ya. Nah, kemudian barulah mencari reaksi perotakan, udah dapat reaksi perotakan, baru tinggal hitung persamaan bidang momen. Oke, ada pertanyaan? Ya, kurang lebih begitu metode cross. Ya, nanti untuk portalnya saya lanjutkan hari Senin. Ada pertanyaan?